Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Girica Custom. Nah, untuk kali ini sesinya agak berbeda teman-teman. Motor Yamaha Mio yang konsepnya sedikit menarik. Iya, banyak menarik lah. Makanya Mio tapi jadi nanti aja kita lihat bareng-bareng ya. Kita langsung samperin ke rumahnya. Yuk. Pagernya gede banget. London. Sumbangan. Yuk, kita masuk yuk. Lagi ngapain nih Ki? Wes resik kok, payu loh kok. Gimana motornya keren kan? Nah, ini ownernya teman-teman. Salim dulu. Siap, selamat. Kenalin namanya. Nama saya Christian, asli Jombang. Om Christian ini apa? Motorcycle enthusiast ya? Hobinya hobi entusias ngelompok nih sepeda motor. Pokoknya ngelompok. Yes. Mau ngobrol dikit ya soal siap. Mio ini. Kok emang udah jadi ya betul buildernya kan gitu. Pacak karo. Sebenarnya udah jadi, cuma kan belum kita bikinin videonya. Berhubung kita ketemu langsung sama ownernya, kita ngobrol sedikit lah soal ide awal kenapa konsep milih cafe racer. Awalnya sih saya itu pengen tetap diri saya racing, tapi saya pengen racing yang gak terlalu besar, ya cocok sama postur saya, kecil, mini tapi ganteng tapi racing tapi imut gitu ya. Kenapa kok ngambilnya dari Matic Mas, kok enggak motor apa Ninja atau apa gitu? Nah, ini saya pengen bikin yang melenceng. Saya suka yang melenceng pokoknya. Benar, yang pokoknya yang orang lain itu belum lah. Gitu. Tapi orangnya nggak melenceng kan? Agak ke sini, motornya biar kelihatan. Teman-teman biar tahu. Jadi suka yang melenceng di luar kebiasaan lah gitu ya. Betul. Yang beda. Ya ini cerita dikit ya biar teman-teman tahu. Motor ini kan udah kedua kalinya di custom ya. Yang awal itu ke Rukus ya kalau salah ya. Betul, tema Rukus. Terus ya ada setahunan lah ya dipakai ya. Terus ganti ke konsep ini. Nah, kok ganti itu kenapa? Apa Rukusnya terlalu gede bannya atau gimana? Kalau menurut saya Rukus sudah oke. Buatannya Gondes Custom. Kerja bagus. Cuman menurut saya itu dia ini kurang gimana ya? Bodinya itu kurang full. Saya pengen yang masih tetap naikannya rasa Rukus tapi body berisi, tetap racing dapet dari belakang, samping, belakang, pokoknya full, padet gitu ya. Jadi kalau Rukus kan banyak rongga-rongganya. Iya. Kalau kita flashback ya dulu waktu bikin ngobrol masalah konsepnya, fairingnya kayak gimana, kan ada perubahan ya di beberapa fairing. Awalnya kan enggak gini ya. Betul. Dulu tuh lampu aja kita ngambil. Itu punyanya siapa ya? Punyanya K-Speed Bangkok atau berapa ya? K-Speed Bangkok. K-Speed ya, yang buat display kebetulan ada motor Matic yang di custom cafe racer. Buatan motor bengkel modifikasi Thailand. Sana. Terus terang sih jadi inspirasi di sini, tapi kita nggak diplak 100% enggak. Jadi ada yang ngambil dari dia idenya dan di blend sama idenya Mas Chris dan saya. Jadi ngobrol bareng-bareng dah. Oke. Nah, ini yang depan ini seksi banget ini. Modelnya tuh kayak apa ya? Kayak cafe racer vintage tapi ada aura modernnya. Betul. Jadi nggak terlalu vintage tapi kita itu pengen moncongnya seperti cafe racer. Yang paling disukai lah dari motor ini apa ya? Yang paling kena menurut Om Chris itu apa ya? Kalau saya paling kena adalah dari sektor fairing depan sama belakang. Saya suka sekali fairing depan. Betul. Melentung. Iya. Seksi. Jadi bagian ini menyambung dengan fairing bawah. Itu saya paling suka. Jadi line-nya ya, garisnya ke sini ya. Iya. Ini teman-teman garisnya dari sini kan bisa enak gitu. Terus spakbornya ini kan juga lucu ya. Jadi masukin unsur vintage ke tema ya, ini upside down modern, tapi tetap kita blend dengan klasiknya itu tadi. Nah, terus yang belakang ini Om, kok ada hitam-hitamnya ini apa Om? Nah, ini adalah full cap.
Fuel cap. Ya. Tempat ngisi bensin ya. Betul. Supaya ini bisa jalan. Oh, pantesan di kolong nggak ada Nggak ada. tangkinya. Oh iya iya. Ini kalau minjem bingung kayaknya. Bingung. Kehabisan bensin, wah sih. Betul. Awalnya lho iki bensinnya nang ndi? Kalau Di kenal sini. pote. Nah, ini bensinnya teman-teman di sini. Ini lumayan muatnya ya, sekitar 3 literan lah ya kurang Iya. lebih ya. Kali 2, 2, sekian lah. Ha. Jadi di kolong sini clean, nggak ada tangki, kabel-kabel juga minimalis, nggak ada apa, cuma karburator aja. Ini pakai apa nih Om? Saya pakai Pirelli Rosso Scooter Sport. Ring 14 depan belakang ya. Ya, depan belakang. Shock breakernya ini nih. Shock breakernya buat beli motor bisa ini. Ini shock Di breaker. paling ohlin. Ya, oleh-oleh. Ya. Awas. Kameramennya kepentok Pak. Shock breakernya ya Olin. Udah pada tahu lah Olin itu performanya kayak gimana. Yang pasti enak. Tapi ya Empuk. terlalu tebel. Kokpitnya dibikin kental aura apa namanya racingnya, Ya. setirnya apa namanya underyoke lah istilahnya gitu ya. Jadi merungkuk banget sininya, terus speedonya nih, coba nih teman-teman, speedonya udah digital. Wah kan 188, nggak tahu kenapa speedonya ala itu kok 188. Maximum speed. Mesti 188. Oh lampunya ini guys. Ah lampunya ini teman-teman. Keren lampunya tanam. Ya coba ya. Nah gini kan mati. Ini flat nih. Nah ada apa-apanya. Nyala. Tuh. Mantap. Kayak robot. Oke. Tadi lagi ngapain nih Om? Bersih-bersih ya? Biasa saya sore mesti isik-isik motor. Pulang Ritual. kerja. Betul, ritual. Cek wangi. Tapi motornya banyak loh di dalam. Tapi nanti aja ya off the record, kita khusus ini aja. Habis ini saya mau detailin masalah teknis, jadi pengerjaan, terus spek-speknya. Nanti saya jelasin di video selanjutnya. Ini Om Kris mau mandi-mandi dulu katanya, mau jogging. Jogging. Jogging apa mandi? Habis mandi tuh jogging. Mandi dulu baru jogging. Iya. Ya hampir sih kayak gitu ya. Jadi masalah detail nanti ini saya bikinkan apa videonya dulu sama teman-teman, ngobrolin soal detailnya. Siap. Jadi kita sambung lagi biar Om Kris istirahat dulu. Terima kasih. Salam roda 2. Salam satu. Untuk ban tadi Om Kris sudah sebutin, ini pakai Pirelli Diablo Scooter, ringnya 14 depan belakang, depannya pakai ukuran berapa nih? 100/80. Kalau belakangnya 120 maksudnya ya. Ya, 120/70. Kaki-kaki tetap pakai ring 14 karena dirasa ya udah proporsional sama si bentuk apa bukan bentuk si ukuran Matic ini Mio dalam arti sini ya. Udah pas jadi nggak perlu digedein, nggak perlu dikecilin, udah ngelingkernya apa namanya kembangannya itu udah bagus juga. Kenapa ngambilnya ukurannya nggak gede-gede banget? Soalnya yang awal kan motor ini udah pernah dimodif jadi rukus. Nah itu bannya gede banget segini. Sekitar lebar peleknya berapa? 7 in. Itu ternyata ya pasti kalau ban segede itu mengurangi handling, kelincahan sama istilahnya akselerasinya juga agak berat. Makanya untuk yang di sesi 2 modifikasinya Om Kris ini nggak terlalu lebar banget seperti itu, lebih nekenin ke fungsionalnya. Velgnya depannya 215, belakangnya 250, lebarnya cukup, pas, ganteng. Shockbreaker depan ini pakai Yamaha R15 yang awal, yang asnya masih kuning. Nah, tapi masih kita fitting ulang ya, kita pendekin. Saya nggak lupa ini turunnya berapa senti. Kalau nggak salah mungkin sekitar 8 sentian lah. Jadi di sini travelnya udah lebih pendek dari aslinya. Ah, tujuan fitting ya tetap ke ini pertimbangan keseluruhan. Jadi motor itu flat, bagus, padat, biar nggak terlalu ngerongga di sininya juga. Nah, untuk pemasangan setirnya ini karena pengennya konsepnya kan racing ya. Jadi rasa-rasa underyoke itu posisi setir yang biasanya kalau motor sport kan di bawah triple T gini kan setirnya. Nah, kalau dibawain
ya harus ganti setir. Tapi kalau setir ini dibalik kayaknya lucu juga waktu itu. Jadi nyobain setir asli Yamaha 15 tapi kita pasangnya kebalik dan kanan taruh kiri, kiri taruh kanan. Nah, jadinya seperti ini. Masih rapi juga, tuh lihat tampilannya ke sini tapi dia turun ke bawah. Jadi posisinya waktu handlingnya setir ini enak banget. Masternya ini pakai RCB yang model tabung, sama dengan konsep awal, tetap nekenin rasa racing bike-nya itu tadi. Fairingnya juga kita explore gedenya kayak gimana, terus ya apa ya, kalau ceritanya sih memang nggak semudah waktu udah jadi. Kalau udah jadi dilihat kan, oh ya udahlah, oke lah modelnya kayak gitu. Tapi untuk menempuh perjalanan model seperti ini itu banyak percobaan. Jadi kita potong, kita kecilin, kita turunin, semacam-macam lah. Terus sektor belakang ini juga endingnya itu kayak gimana. Kalau nah ini nih yang area sini nih. Kalau motor sport karena dia pakai pakai tangki. Jadi berakhirnya si fairing ini nggak ada masalah. Jadi dia berakhir di tangkinya atau di bawah tangki. Nah, karena ini matic, nggak ada tangki di sini. Yang agak lumayan nih waktu itu kita bahasin soal ini gimana ya berakhirnya supaya bisa enak dan rapi. Jadinya akhirnya seperti ini. Terus ruangan-ruangan di sini juga tempat beloknya setir. Ini juga kita bikin rapat di sininya, serapat mungkin tanpa ganggu manuver setirnya. Ngobrol dari frame Mio sih sebenarnya udah rubahannya udah banyak ya. Di sini juga udah berubah. Sini sih, komstirnya ini udah dipendekin. Aslinya kalau Mio kan panjang banget. Pendekin, terus dari belakang ini udah dipotong, dibuatin lagi jadi ini frame baru. Modelnya sekilas sih kayak punya Rukus, tapi ya ada perbedaan juga karena udah ini lebih pendek, udah konsepnya udah ke arah cafe racer. Terus detail ini ya idenya dari Rukus juga sih, ada kayak pelindung floor deck gitu ya. Ini elektriknya di sini semua. Tuh aki, ada CDA coil di sini semua. Diekspos pakai mika akrilik bening, tapi tetap nggak kemasukan air. Kalau bolong gini aja kan takutnya kemasukan air. Kalau dilihat lagi garisnya, mulai sini sampai sini tuh nyambungnya kayak gini nih. Nah, in out. Jadi ini keluar, ini masuk. Ini masuk, tarik ke sini. Bawahnya juga khas motor sport, lagi-lagi kan biasanya ada fairing atau undercoil ya, yang cover mesin bagian bawah tuh. Nah, ini kita bikinin kayak gitu. Terus footstep juga rasa-rasa racing, jadi posisi footstepnya cenderung ke belakang, tapi ya nggak ke belakang banget, paling nggak kita duduk tuh masih nyaman lah. Nah, area sini nih requestnya Om Chris pengennya memang open, jadi area kolong ini maunya bersih, nggak ada apa-apa, cuma kelihatan karbu aja, makanya diekspos pakai kawat. Waktu itu sempat kita bikinin kayak kayak namplit gitu ya di daerah sini. Tapi setelah timbang-timbang kayaknya terlalu berat motornya kelihatannya, jadi kepenuh. Kalau ini ada namplit sini nih kebanting sama depannya, jadi namplitnya nggak jadi. Dia tetap terusin, akhirnya ke buntut. Tailnya ini udah pertama banget jadinya karena udah nemu sih ya, memang arahnya bakal ke sini. Cuma yang area depan tadi PR-nya agak lama di fairingnya itu. Nah, karena ini kosong, clean, nggak ada, tangkinya pindah ke sini. Ini tangkinya lumayan lah, sekitar 3 literan kurang lebih. Selangnya kita sumputin ke rangka, keluar ke sini, ya sebersih mungkin lah. Isi bensinnya di sini, sistemnya ulir. Nah, seperti ini, tinggal isi. Oke. Stop lampnya 3-in-1, sennya juga di sini. Sen ini diambil sennya aja sih, stop lampnya ada di sini. Ini knalpotnya keren sih, knalpot Yoshimura asli. Ini lepasan motornya Om Chris yang lama dari GSX. GSX berapa? 600 ya? GSX 1000 Yoshimura. Dipotong guys. Hasilnya segini. Potong jadi kecil. Karena nganggur ya, daripada beli lagi. Terus ini juga modelnya udah keren sih.
Tapi waktu kalau nggak dipotong segini nih, dipotong, kayaknya jadi pendek, jadi lucu juga, keren sih. Lehernya dibikinin lagi pakai stainless. Terus mesinnya ini udah bore up, karena ngimbangin tampilan yang racing. Bore up-nya jadi berapa Om? 200 ya? 200-an. Karbu juga 28. Ya paling nggak performanya sesuai dengan tampang motornya lah, seperti itu. Cover CVT ini pakai punya Nuvo. Kenapa Nuvo? Karena modelnya lebih apa ya? Lebih keren sih daripada Mio-nya. Ada injekan ininya, ini plastik, kombinasi plastik sama aluminiumnya. Terus dia itu lebih clean lah kelihatannya. Lebih simple, terus lebih tegas garis-garisnya, ada detail-detail tulisan segala macam, bikin lebih menarik. Untuk sumbu roda ini nggak dirubah, jadi tetap sesuai panjangnya Mio. Bracket mesin juga kembali ke standar, yang dulunya waktu Rukus tuh masih panjang banget, 10 cm atau 20, sekarang dibalikin ke standar. Terus detail-detail lain di area mesin, selain karburator gede, velocity stack, di sini ada saluran hawa dari cover cam, terus tutup klep, ya baut-baut, ini pakai Pro Bolt. Untuk detail-detail aluminium ini kita bikinin juga tutup pernafasan hawa, ini bikinin juga kayak aluminium bubut, nih detail-detail kayak gini. Nah area mesin nih yang keren nih, ini cover kipasnya bisa muter. Kalau mesin nyala, muter sendiri tanpa baterai. Ini aslinya aksesorisnya punyanya Vespa, Zeloni ya mereknya nggak salah. Dan gimana caranya kita masangin ke cover CVT-nya si Mio ini tadi. Jadi udah nambahin detail menarik di motor ini sih. Remnya depan kalipernya pakai Brembo, depan belakang Brembo. Ini bikinin bracket lagi. Nah, discnya juga satu tema depan belakang. Terus ya banyak detail-detail part yang bikin sih, kayak full step ini bikin loh. Step ini bikin sendiri di bengkel. Terus ini nih, nah kayak busing-busing roda ini juga bikin sendiri, sesuai nih kanan kiri kan ya. Dan banyak lah ada di area-area nyebar gitu. Oke, kayaknya cukup sih review Yamaha Mio Cafe Racer. Kalau mungkin ada teman-teman yang masih pengen tahu tentang detailnya apa mungkin yang kelewat saya ngobrolin, bisa nanti komen di bawah. Jika konten ini mungkin menarik atau berguna, bisa kalian like, share, ataupun ya bantu subscribe lah untuk kemajuan channel kita. Oke gitu aja, sampai ketemu di motor berikutnya. Assalamualaikum. Teng tong teng tong teng tong teng tong teng sampai bingung.